Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman menelusuri sejarah satu suro yang disebut sebagai tahun baru kalender Jawa. Tapi sebelumnya mari kita bahas lebih dulu penulisannya yang benar pakai A atau pakai O. Karena yang terlanjur terkenal itu nulisnya pakai O. Salah satunya mungkin karena dipopulerkan oleh film berjudul Malam Satu Suro yang dibintangi oleh almarhumah Susana. Tapi coba kita lihat di kamus bahasa Jawa yang resmi, yaitu Bau Sastro, ternyata nulisnya pakai A. Dan ini pernah kita bahas dalam video nomor 5 dan nomor 8, bahwa dalam aturan bahasa Jawa, huruf A yang terbuka dibaca jejeg, yaitu O. Sedangkan huruf A yang tertutup dibaca miring, yaitu A. Lalu bagaimana dengan penulisan dalam bahasa Indonesia? Dalam hal ini mari kita cek Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata dalam kamus ini ditulis menggunakan huruf A juga. Dalam KBBI diterjemahkan bahwa Sura artinya adalah nama lain dari Asyura. Asyura itu apa? Asyura adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram, yaitu bulan pertama di kalender Hijriah. Loh, apa hubungan antara bulan Suro dengan Muharram? Hubungannya sangat-sangat erat. Coba kita perhatikan daftar berikut ini. Yang kiri adalah nama-nama bulan dalam kalender Hijriah sesuai dengan ejaan aslinya. Sedangkan yang tengah adalah daftar nama bulan dalam kalender Hijriah yang sudah mengikuti ejaan Indonesia. Sedangkan yang paling kanan adalah nama-nama bulan dalam kalender Jawa. Di sini kita dapat melihat ada beberapa nama bulan yang mirip, antara lain Safar dengan Sapar. Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu juga mirip, Rajab dengan Recep juga mirip, Syawal dengan Sawal juga mirip. Dan ada beberapa yang tidak mirip, dan itu nanti akan kita bahas di belakang mengapa kok ada yang mirip dan ada yang tidak mirip. Pada intinya kalender Hijriah dan Jawa itu memang beriringan. Kalau kalender Hijriah, tahun barunya jatuh pada tanggal 1 Muharram, sedangkan pada kalender Jawa tahun barunya jatuh pada tanggal 1 Suro. Pada saat video ini dibuat, kalender Hijriah sudah sampai pada tahun 1444. Sedangkan kalender Jawa sudah sampai pada tahun 1956. Loh, kok lebih tua tahun Jawa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya sewaktu masih kecil. Waktu masih SD saya bertanya-tanya apakah tahun Hijriah itu lebih muda daripada tahun Jawa? Apakah mungkin orang Arab datang ke Jawa, kemudian mencontek kalender Jawa, lalu diterapkan di Arab menjadi kalender Hijriah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan saya waktu kecil. Tapi setelah SMA, saya mendapatkan jawabannya dalam pelajaran sejarah. Kenapa kok kalender Jawa seolah-olah lebih dulu daripada kalender Hijriah? Jawabannya ialah karena kalender Jawa tidak dimulai dari tahun 1, tetapi langsung dimulai dari tahun 1555. Dan itu ditetapkan oleh Raja Mataram, yaitu Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Sejarahnya bagaimana? Kok bisa Sultan Agung menciptakan kalender yang langsung dimulai dari tahun 1555? Jadi ceritanya begini, kalender Masehi yang saat ini digunakan secara internasional, pada era kepemimpinan Sultan Agung, baru digunakan di Jakarta saja, yang saat itu dikuasai oleh VOC Belanda dan diberi nama Kota Batavia. Saat itu tahun Masehi 1633. Sedangkan di wilayah Mataram, ada dua kalender yang digunakan secara bersamaan, yaitu kalender Hijriah yang saat itu sudah masuk tahun 1043, dan digunakan oleh rakyat Mataram yang berada di pesisir utara. Sedangkan rakyat Mataram yang berada di daerah selatan menggunakan kalender Syaka yang saat itu sudah tahun 1555. Kalender Syaka ini adalah peninggalan era kerajaan Hindu-Buddha. Jadi meskipun para bupati bawahan Mataram yang berada di selatan saat itu juga sudah beragama Islam, tetapi mereka masih suka menggunakan kalender peninggalan leluhur yang beragama Hindu-Buddha, yaitu kalender Syaka. Sedangkan para bupati di wilayah utara itu lebih Islami. Secara totalitas mereka menggunakan kalender Hijriah yang merupakan kalendernya umat Islam. Nah, karena adanya dua kalender yang digunakan bersama ini, Sultan Agung selaku penguasa tertinggi Tanah Jawa merasa perlu untuk membuat satu sistem kalender yang seragam, yang digunakan di seluruh Tanah Jawa wilayah Kerajaan Mataram. Jadi kalender tersebut harus bisa mengakomodasi pihak utara dan selatan. Sebagai seorang raja yang beragama Islam, Sultan Agung sepakat menggunakan sistem kalender Hijriah karena berhubungan dengan ibadah keagamaan, misalnya puasa di bulan Ramadan, Idul Fitri di bulan Syawal, ibadah haji dan kurban di bulan Zulhijjah, serta Isra Mi'raj di bulan Rajab, dan sebagainya. Akan tetapi sebagai orang Jawa, Sultan Agung juga merasa perlu untuk tetap melanjutkan angka tahun Syaka, yang merupakan warisan leluhurnya. Maksudnya di sini ialah Majapahit, karena Raja-Raja Mataram menyebut Majapahit sebagai leluhur mereka. Karena kerajaan Majapahit menggunakan kalender Syaka, maka kerajaan Mataram merasa perlu untuk tetap melanjutkan penggunaan kalender Syaka juga. Keputusannya ialah Sultan Agung menetapkan kalender Jawa yang angka tahunnya langsung 1555, yaitu meneruskan kalender Syaka. Akan tetapi jumlah harinya serta nama-nama bulan itu mengikuti sistem kalender Hijriah. Tentu saja karena berhubungan dengan hari-hari besar keagamaan dan juga ibadah umat Islam seperti yang saya sebutkan tadi.
Jadi itulah sebabnya mengapa kalender Jawa seolah-olah lebih dulu daripada kalender Hijriah. Itu karena kalender Jawa langsung dimulai pada tahun 1555 meneruskan angka tahun kalender Syaka. Sedangkan kalender Hijriah saat itu masih tahun 1043. Sehingga sekarang saat video ini dibuat pada tahun 2022 Masehi, kalender Hijriah masih berada di angka tahun 1444. Sedangkan kalender Jawa sudah sampai di tahun 1956. Jadi bukan berarti kalender Jawa lebih tua daripada kalender Hijriah, tetapi karena kalender Jawa langsung dimulai dari tahun 1555. Lalu bagaimana dengan tahun Syaka? Tahun Syaka sampai sekarang masih digunakan oleh umat Hindu. Saat video ini dibuat, kalender Syaka sudah sampai pada tahun 1944. Loh, kok aneh ya? Padahal awalnya beriringan dengan tahun Jawa, sama-sama tahun 1555. Tapi kenapa sekarang tahun Jawa kok sudah 1956 sedangkan tahun Syaka masih 1944? Jawabannya mudah sekali. Karena kalender Jawa itu sama dengan kalender Hijriah, yaitu berisi 354 hari atau 355 hari kalau kabisat. Sedangkan jumlah hari dalam kalender Syaka itu seperti Masehi, yaitu 365 hari atau 366 hari kalau kabisat. Jadi wajar kalau pada awalnya kalender Jawa dan kalender Syaka sama-sama di tahun 1555, tetapi sekarang ada selisih karena kalender Jawa jumlah harinya lebih sedikit daripada kalender Syaka, sehingga pergantian angka tahun dalam kalender Jawa lebih cepat daripada kalender Syaka. Jadi kalender Jawa ini beriringan dengan kalender Hijriah, sama-sama 354 hari, sedangkan kalender Syaka beriringan dengan kalender Masehi, sama-sama 365 hari. Jadi sekarang di tahun 2022 Masehi, kalender Hijriah sudah sampai di tahun 1444, kalender Syaka sudah sampai di tahun 1944, sedangkan kalender Jawa sudah sampai di tahun 1956. Kalau orang-orang yang tidak paham sejarah, mungkin mengira kalender Jawa ini yang lebih tua daripada kalender Hijriah dan kalender Syaka. Padahal sebenarnya justru kalender Jawa ini yang paling muda. Tetapi karena langsung dimulai tahun 1555, sehingga sekarang kelihatannya seolah-olah menjadi kalender yang paling tua. Nah, dalam video ini saya juga ingin meluruskan beberapa anggapan yang keliru, karena masih ada yang mengira Satu Suro adalah perayaan Tahun Baru Syaka. Itu tidak benar ya. Perayaan Tahun Baru Syaka itu bukan Satu Suro, tetapi diperingati dengan Hari Raya Nyepi. Sedangkan Satu Suro itu adalah peringatan Tahun Baru kalender Jawa, yang baru ada di era pemerintahan Sultan Agung. Jadi pada era Kerajaan Majapahit tidak ada perayaan Satu Suro. Mengenai sejarah kalender Syaka, itu pernah kita bahas dalam video nomor 36. Jadi kalender Syaka yang berasal dari India masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Hindu dan Buddha. Kemudian kalender Syaka ini dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan juga Kerajaan Medang di Jawa. Kemudian turun-temurun hingga digunakan oleh Kerajaan Majapahit juga. Sedangkan sejarah kalender Hijriah itu jelas ya berasal dari Arab. Kalender Hijriah ini ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab yang tahun pertamanya dihitung sejak umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, ketika agama Islam masuk ke Nusantara, sistem kalender Hijriah juga ikut digunakan di sini. Dan seperti yang kita bahas di atas, bahwa ketika dinasti Mataram berkuasa di Pulau Jawa, ada dua sistem kalender yang digunakan secara bersamaan, yaitu kalender Syaka dan kalender Hijriah. Demi persatuan rakyat Jawa, maka Sultan Agung menciptakan sistem kalender Jawa yang angka tahunnya melanjutkan Syaka, tetapi jumlah hari dan nama-nama bulan mengikuti Hijriah. Nah, di sini jelas ya, kalender Jawa itu tidak sama dengan kalender Syaka. Kalau kalender Syaka itu nama-nama bulannya yaitu Cetra, Waisyaka, Jesta, Asada, Shrawana, Bhadrawada, Asuji, Kartika, Margashira, Posya, Magha, dan Palguna. Beda jauh dengan penyebutan nama-nama bulan dalam kalender Jawa, yaitu Suro, Sapar, Mulut, Bado Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, dan Besar. Dan nama-nama bulan dalam kalender Jawa itu banyak kemiripan dengan nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Sama sekali tidak mirip dengan nama-nama bulan dalam kalender Syaka. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan di depan tadi bahwa kita akan membahas kemiripan nama-nama bulan dalam kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Yang pertama dalam kalender Hijriah ialah bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini, tanggal 10 itu disebut sebagai hari Asyura. Nah, penyebutan hari Asyura inilah orang-orang Jawa menyebutnya sebagai Suro. Akhirnya bulan Muharram dalam kalender Jawa disebut bulan Suro, yaitu bulan yang di dalamnya ada peringatan hari Asyura. Kemudian bulan kedua yaitu Safar, dalam kalender Jawa disebut Sapar. Karena perbedaannya tidak signifikan, maka tidak perlu kita bahas ya. Kemudian bulan ketiga dalam kalender Hijriah disebut Rabiul Awal.
Nah, dalam bulan ini ada peringatan Maulud Nabi. Itulah sebabnya kalender Jawa bulan ketiga disebut Mulud, berasal dari kata maulud ya, atau maulid. Nah, ini kasusnya sama dengan bulan Suro tadi. Hari Asyura yang berada di tanggal 10 itu dijadikan nama bulan, yaitu bulan Suro. Sama dengan hari Maulud yang berada di tanggal 12 Rabiul Awal itu dijadikan nama bulan, yaitu bulan Mulud. Selanjutnya adalah bulan Rabiul Akhir. Dalam kalender Jawa disebut Ba'do Mulud. Ba'do Mulud itu artinya sesudah Mulud. Selanjutnya ialah Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, sedangkan dalam kalender Jawa disebut Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Perbedaannya tidak signifikan, tidak perlu kita bahas. Selanjutnya adalah kalender Hijriah, yaitu bulan Rajab, sedangkan kalender Jawa disebut bulan Rejab, yaitu pengucapannya dijawakan. Bulan selanjutnya dalam kalender Hijriah adalah Sya'ban, sedangkan dalam kalender Jawa disebut Ruwah, berasal dari kata arwah. Kenapa demikian? Karena di bulan Sya'ban, orang-orang Jawa itu ada tradisi ziarah kubur, mengunjungi makam-makam leluhur, yaitu mendoakan arwah leluhur. Itulah sebabnya bulan Sya'ban dalam kalender Jawa disebut Ruwah. Sesudah bulan Sya'ban, yaitu bulan Ramadan, dalam kalender Jawa disebut bulan Poso. Nah, ini kenapa kok berbeda? Karena dalam bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh. Puasa dalam bahasa Jawa disebut poso, berasal dari bahasa Sanskerta upawasa. Selain menyebut bulan poso, ada juga yang menjawakan Ramadan menjadi bulan Ramelan. Bulan selanjutnya ialah Syawal, dalam kalender Jawa disebut Sawal. Tidak perlu kita bahas karena mirip. Selanjutnya adalah bulan Zulqaidah, dalam kalender Jawa disebut Dzulqaidah. Tetapi masyarakat awam itu lebih suka menggunakan istilah bulan Selo, artinya adalah sela. Karena bulan Dzulqaidah ini berada di sela-sela 2 hari raya, yaitu Idul Fitri di bulan Syawal dan Idul Adha di bulan Zulhijjah. Bulan yang terakhir adalah Zulhijjah, yang di dalamnya ada perayaan Hari Raya Idul Adha, yang merupakan hari besarnya umat Islam. Itulah sebabnya dalam kalender Jawa, bulan ini disebut dengan istilah Sasi Besar. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulan bahwa kalender Jawa yang tahun barunya diawali dengan 1 Suro, baru ada di era pemerintahan Sultan Agung, yang merupakan hasil kombinasi dari kalender Syaka yang berasal dari India, dan kalender Hijriah yang berasal dari Arab. Pertanyaannya, apakah ada kalender yang benar-benar murni Jawa, bukan berasal dari luar? Tentu saja ada, yaitu kalender Pranoto Mongso. Kalender ini benar-benar disesuaikan dengan kondisi geografi Pulau Jawa. Kalender Pranoto Mongso ini dibakukan oleh Sinun Pakubuwono ke-7, Raja Surakarta pada abad 19. Jadi malah lebih muda daripada kalender Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung pada abad 17. Namun saya ulangi ya, Sinun Pakubuwono ke-7 itu membakukan. Siapa yang pertama kali menciptakan Pranoto Mongso itu masih belum diketahui sampai saat ini. Ada beberapa infografis yang beredar bahwa Pranoto Mongso itu umurnya sudah lebih dari 2000 tahun. Nah, itu juga saya belum yakin karena hitungannya itu berasal dari mana, penelitian itu dilakukan oleh siapa, bukti-bukti arkeologisnya berupa apa, apakah prasasti atau rontal kuno, itu juga belum diketahui dengan pasti. Oleh sebab itu saya belum berani berbicara banyak hal tentang Pranoto Mongso ini. Yang saya tahu di kalender-kalender resmi, Pranoto Mongso tidak menggunakan angka tahun, tetapi digunakan sebagai penentu atau penanda bergantinya musim. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam budaya.